Sebenarnya kalau Mas Imam, Mbak Mika itu punya mimpi yang nggak kesampaian nggak sih sampai hari ini? Mas Imam apa yang mimpinya? Mungkin karena saya di Jakarta nggak jadi deh gitu. Saya tuh mimpinya bukan karena Jakarta. Nah, ini kan hidup ini kan singkat ya. Peran apa yang bisa kita lakukan dengan kita memiliki akses yang begitu bagus di ibu kota ini dalam rangka untuk bisa menyuarakan orang-orang yang kurang beruntung. Syukur-syukur kita bisa melakukan sesuatu dimanapun tempatnya. Nah, saya berusaha untuk keluar dari batas-batas primordial, batas agama, batas kampung halaman. Karena justru problemnya di Republik kita ini adalah orang terpaku kepada sekat-sekat itu. Nah, kita buktikan bahwa saya orang Jawa, misalnya ya, secara kultural asal mula. Tapi apakah kemudian kita hanya komitmen membangun atau komitmen membantu, komitmen untuk melakukan upaya-upaya perubahan hanya di Jawa? Jadi kan sebetulnya otonomi daerah kan spiritnya itu. Betul. Gimana caranya mengembangkan daerah supaya orang otomatis itu jadi tidak harus pergi ke kota-kota besar. Tapi kelihatannya pemerintah kita, coba pusat-pusat administrasi pemerintahan bisa nggak didistribusikan di tempat lain? Izin ekspor impor, nggak mesti harus semua di Jakarta. Terus kemudian pendidikan, kampus-kampus terbaik tidak harus semuanya ada di Jawa. Tapi kan bisa saja tidak sesuai dengan harapan. Sudah 1 bulan ternyata lapangan kerja pun tak kunjung didapatkan. Ternyata tabungan sudah menipis. Perlu backup plan nggak sih? Perlu Brexit nggak sih untuk mengatasi kondisi seperti itu? Itu kan sudah di luar perencanaan awal gitu. Perencanaan tidak selalu dalam prakteknya itu berjalan sesuai dengan rencana. Kebanyakan malah tidak berjalan sesuai dengan rencana. Itulah makanya topiknya ini kan mimpi. Ya. Mimpi itu jadi menjadi apa ya? Kalau belum tercapai ya jangan berhenti. Banyak backup plan itu maksud saya begini. Tidak harus kalau kita sudah kehabisan sumber daya kemudian ngutang. Ya, kalau dalam perencanaan keuangan kita tidak boleh ngutang kalau tidak punya penghasilan, bayarnya pakai apa, gitu. Pakai doa. Ya, apalagi kalau utangnya pakai bunga, kan itu mesti hindari. Ya, tetapi kita memang punya cadangan, misalnya kayak tadi ada kenalan, ada saudara, ada punya jaring pengaman, gitu. Ya, jadi rencana-rencana kalau perencanaan itu tetap harus dilakukan, ya. Tetapi jangan melihat bahwa perencanaan ini sesuatu yang sophisticated. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bersekolah, tidak gitu. Saya belajar dari kakek buyut saya, dari mbah gitu ya, dari eyang gitu, bahwa siapapun kita, apapun tingkat pendidikan kita, ya perencanaan itu punya visi. Visi itu berarti mimpi, cita-cita. Itu setiap orang. Jadi saya bicara pada tataran individu, di mana nasib kita diri kita sendiri yang merubah. Apa yang harus Anda berdua bisa berikan kepada orang-orang yang sekarang mulai pengen masuk Jakarta? Ini kita bicara tentang Jakarta yang tetap bagi mereka ini adalah kunci sukses saya untuk merubah nasib harus ke Jakarta. Jangan suka ikut-ikutan arus gitu karena teman ke sana ya. Jadi biasakan punya tujuan yang spesifik. Ya tujuannya itu ikut-ikutan. Itu bukan tujuan berarti. Itu ikut-ikutan gitu ya. Saya mau ke Jakarta itu kerja ngumpulin duit itu untuk apa gitu. Jadi jangan cuma datang pengen ngumpulin duit. Biasanya kalau udah tujuannya seperti itu duitnya cepat banget habisnya. Gitu. Jadi jangan ketakutan bahwa di Jakarta itu tidak ada pekerjaan banyak sekali. Cuma mau nggak melakukannya gitu. Yang halal kok banyak gitu. Nah sekarang problemnya adalah kalau sudah dapat penghasilannya ya, itu biasanya habisnya demikian cepat karena orang datang itu tanpa tujuan tadi, cuma ikut-ikutan aja gitu. Nah itulah yang membuat orang tidak bisa meningkatkan dia punya visi dari yang tadinya harian gitu ya, kemudian jadi bulanan kemudian jadi tahunan. Nah itu yang bisa membuat drivennya orang sehingga dia bisa mempersiapkan masa depan dia. Apalagi godaan konsumsi di ibu kota cukup besar ya. Ya punya duit dikit langsung beli handphone. Langsung habis gitu. Ya. Nah Mas Imam, dari Anda apa? Saya ingin mewakili orang yang tidak punya pilihan. Seorang ibu dengan anak yang banyak, suami yang sudah tidak lagi tahu di mana tempatnya, terpaksa dia harus ke Jakarta, terpaksa dia harus ke luar negeri. Dia itu cuma modalnya keberanian. Dia tidak punya informasi, dia tidak punya jaringan.
nekat. Karena apa? Kalau dia bertahan di desa, dia mati. Iya. Karena dia nggak punya, betul-betul nggak punya pilihan. Walaupun dia tahu Ya. di Jakarta pun belum tentu dia bisa bertahan Iya, seperti tapi itu. yang jelas dia udah pasti nggak bisa bertahan kalau dia ada di Ya. kampungnya. Nah, orang seperti ini, ya, dia bukan orang yang irasional, ya, dalam membuat pilihan itu. Nah, oleh karena itu satu-satunya cara untuk membuat orang ini bisa tertolong adalah adanya social security, ya. Orang-orang yang misalnya dari kampung, asal kampungnya itu pada saat dia mau ke Jakarta, dialah yang membuat jaminan sosial kepada Iya, anak ini, iya. orang ini. Gitulah, itu pertama, ya. Jadi semakin kuat solidaritas orang sekampung, semakin kuat solidaritas tetangga-tetangga sekampung yang ada di Jakarta. Komunitas kekerabatan ini, ya. Orang ini menjadi lebih selamat, tidak terlantar. Iya. Karena orang ini orang yang nggak punya pilihan. Iya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, syukur-syukur pemerintah. Di luar negeri nganggur itu dibayar. Bukan karena apa, ada sistem yang membantu orang seperti ini. Nah, jadi kalau pemerintah belum punya sistem, minimal orang sekampung bisa memberikan informal system, menjamin orang seperti itu. Dan sebetulnya itu sudah terjadi. Nah, pada saat dia sudah mandiri, karena saya dulu juga ditolong orang, nanti saya juga Iya. akan menolong orang. Bergulir. Bergulir. Nah, orang-orang seperti ini nggak pernah mendapatkan pengakuan bahwa dialah sebetulnya the true educator dengan hati. Oke. Seandainya nggak ada orang seperti ini, kita nggak akan mungkin punya tenaga-tenaga terampil. Apa karena SMK? Enggak. Iya, iya, iya. Banyak sekali orang yang cuma tamatan SD, SMP, ya jadi tukang yang handal karena dia belajar learning by By doing. doing, iya. Dan itu jumlahnya luar biasa Iya. banyak. Dan bicara soal handal, bukan cuma handal jepit. Saya mau foto biar masuk Facebooknya Mas Imam, ya. Biar nanti kalau kita kepoin lagi ada foto kita. Kita foto sama-sama. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke, Mbak Mika, terima kasih. Terima kasih, Sukses buat DK. Anda. Mas Imam, sukses buat program-programnya juga, ya. Sampai ketemu lagi. Dan buat Anda pemirsa, selamat datang di Ibu Kota Jakarta. Dan mari sukses bersama di Jakarta, tentunya dengan tips-tips dari Mas Imam dan Mbak Mika tadi. Sampai jumpa dalam DK Show akan datang. Bye-bye.